Pernahkah kamu melihat orang diperlakukan secara tidak adil karena warna kulit yang berbeda, beda gender, beda agama, atau beda sukunya? Atau kamu sendiri mengalaminya? Diperlakukan tidak adil tentu tidak enak rasanya dan merugikan tentunya. Tahukah kamu bahwa sebagai manusia ciptaan Tuhan, kita diciptakan sederajat dalam keunikannya? Jangan sampai ketidaksetaraan terjadi di sekitarmu atau bahkan dialami dirimu sendiri tanpa kamu menyadarinya. Oleh karena itu, penting mempelajari prinsip-prinsip kesetaraan sosial. Mari belajar kesetaraan sosial dalam belajar sosiologi bersama Mem White. Stop for a second, breathe. I turn it all around. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu kalian mampu menerapkan prinsip kesetaraan dalam perbedaan sosial yang terjadi di masyarakat. Ayo simak gambar berikut ini. You've been kinda see-through lately, but you're good for me. Sebelum kita lanjut, Mem White mau bertanya dulu nih. Haruskah kita marah ketika kita dibeda-bedakan? Mengapa prinsip kesetaraan itu penting untuk diterapkan? Silakan jawab di kolom komentar ya. Untuk dapat memahami kesetaraan sosial, pertama-tama kita mesti paham dulu dengan perbedaan atau keberagaman sosial di sekitar kita. Indonesia dikenal dengan Bhinneka Tunggal Ika, yakni masyarakatnya yang kaya akan perbedaan namun tetap satu adanya. Perbedaan tersebut meliputi perbedaan ras, agama, mata pencarian, suku, adat istiadat, nilai dan norma, dan lain sebagainya. Keberagaman di Indonesia ini disebabkan oleh letak geografis Indonesia yang terpisah-pisah oleh lautan dan latar belakang sejarah masing-masing daerah yang berbeda. Keberagaman yang ada di Indonesia ini menjadikan setiap individu yang berasal dari setiap daerah memiliki tingkah laku dan aktivitas yang berbeda-beda. Di dalam keberagaman Indonesia yang sangat kompleks inilah terkandung potensi negatif, yaitu masalah-masalah sosial seperti segmentasi kelompok, konsensus yang lemah, integrasi yang dipaksakan, konflik, kesenjangan sosial, separatisme, dan diskriminasi. Berat nih. Kalian tahu tidak bahwa berdasarkan data Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM mencatat sedikitnya terdapat 101 pelanggaran ras dan etnis yang terjadi di Indonesia dalam rentang tahun 2011 sampai 2018. Berbagai aduan publik tersebut meliputi beragam spektrum praktik diskriminasi seperti pembatasan terhadap pelayanan publik, maraknya politik etnisitas atau identitas, pembubaran ritual adat, diskriminasi atas hak kepemilikan tanah bagi kelompok minoritas, dan akses ke tenaga kerjaan yang belum berkeadilan. Tapi tunggu dulu, selain potensi negatif, keberagaman Indonesia juga ada potensi positifnya loh. Apa coba? Nah, keberagaman Indonesia berpotensi kekayaan loh guys. Mahal loh ini. Keberagaman Indonesia bisa menjadi daya tarik dan daya jual demi kemakmuran bangsa. Ngomong-ngomong, pola keberagaman masyarakat Indonesia dapat dibedakan menjadi dua loh. Pertama, diferensiasi sosial, dan yang kedua, stratifikasi sosial. Diferensiasi sosial itu dalam sosiologi dikenal sebagai pembedaan masyarakat secara horizontal yang ditandai dengan tiadanya penggolongan yang bertingkat atau hierarkis. Jadi semua golongan dalam masyarakat sederajat lah istilahnya. Lantas, perbedaan apa yang tergolong dalam diferensiasi sosial? Apa? Iya, perbedaan jenis kelamin, agama, ras, etnis, dan profesi. Tidak ada golongan yang lebih tinggi atau lebih rendah dalam diferensiasi sosial. Ingat itu. Sedangkan kalau stratifikasi sosial berbeda ya. Stratifikasi sosial justru mengenal kelas. Jadi ada golongan tertentu yang dianggap lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lainnya. Dalam sosiologi,
Stratifikasi sosial itu merupakan penggolongan masyarakat ke dalam lapisan-lapisan yang disusun secara bertingkat atau secara hierarkis atau berjenjang secara vertikal. Oke, paham ya? Nah, keberadaan kelas-kelas sosial ini didapatkan dari apa yang dianggap berharga oleh masyarakat. Contohnya kekuasaan, harta, pendidikan, keterampilan, garis keturunan, kesalehan, apalagi ya? Komen di bawah ini deh. Oke, sekarang kita semua sudah tahu bahwasannya kita ini berbeda-beda. Yang menjadi persoalannya yaitu bagaimana menyikapi perbedaan ini supaya kita bisa hidup berdampingan dan langgeng, ya kan? Nah, jawabannya adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan sosial. Apa sebenarnya yang harus kita terapkan dalam prinsip-prinsip kesetaraan sosial? Kesetaraan menunjukkan adanya tingkatan yang sama, kedudukan yang sama, tidak lebih tinggi atau tidak lebih rendah antara satu sama lain. Kesetaraan mencakup hak yang sama di bawah hukum, merasakan keamanan, memperoleh hak suara, memiliki kebebasan dalam berbicara, dan hak lainnya yang sifatnya personal. Mem White, lalu apakah kesetaraan di sini hanya berlaku bagi diferensiasi sosial? Lantas bagaimana penerapan prinsip kesetaraan dalam stratifikasi sosial? Bisa tidak stratifikasi sosial dihilangkan saja? Kalau dipikir-pikir, enak dong Mem, orang-orang yang punya privilege. Ya, senada dengan Bang Luhut lah Mem. Orang Jawa punya privilege untuk jadi presiden Indonesia. Kita mah apa tuh? Pertanyaan yang bagus dan sangat sulit dijawab. Coba deh, kalian ada yang bisa jawab? Mem tunggu ya. 2,000 years later. Bagaimana? Sudah bisa jawab? Yang sudah punya jawabannya, mari bandingkan dengan jawaban dari Mem White ya. Ini, stratifikasi sosial itu merupakan hasil bentukan konstruksi sosial budaya di masyarakat, bahkan bisa dibentuk lewat mekanisme politik. Artinya, stratifikasi sosial itu sulit untuk dihindari, apalagi dihilangkan. Suka atau tidak suka, stratifikasi akan memberikan jarak antar kelompok. Memang, Mem paham, stratifikasi sosial bisa menimbulkan problema, yaitu orang bisa saja memiliki privilege tertentu. Bayangkan saja, ada juga loh privilege orang kaya, privilege orang cantik, privilege orang kulit putih, privilege laki-laki, privilege mayoritas, privilege orang yang punya kenalan orang dalam, dan lain sebagainya. Mau nangis kan? Rasanya dunia tidak adil ya. Nah, persoalan ini mesti disikapi dengan cara memberikan bantuan kepada mereka yang dari kelas bawah atau mereka yang tidak punya privilege. Disinilah letak penerapan prinsip kesetaraannya guys. Negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan kesempatan yang sama. Ini bicara keadilan sosial. Dan negara menjamin hal ini dalam sila kelima Pancasila. Guys, kalian perlu tahu ini, dalam Undang-Undang 1945 telah disebutkan prinsip-prinsip kesetaraan baik secara implisit maupun eksplisit. Di mana? Di dalam pasal 27-nya. Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi begini. Ayat 1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ayat 2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ayat 3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Plus satu lagi, hak dipilih sebagai kepala negara dijamin oleh konstitusi. Konstitusi sudah menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mencalonkan diri menjadi kepala daerah dan anggota legislatif di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.
bahkan berhak dicalonkan sebagai calon presiden dan wakil presiden jika memenuhi syarat. Intinya, sepanjang dia WNI, sekali lagi, sepanjang dia WNI, maka yang bersangkutan berhak dipilih dan memilih. Tentu dengan persyaratan yang diatur oleh aturan perundang-undangan. Kok berasa jadi guru PKN ya, Mem White? Coba deh kalian tanyakan ke guru PKN kalian tentang pasal yang menjamin warga negara Indonesia berhak mencalonkan diri sebagai kepala negara. Oke deh, persoalan mengenai pendapat bahwa orang Jawa punya privilege untuk menjadi presiden Indonesia, hal ini adalah kebetulan. Karena memang secara statistik, 2 dari 5 orang Indonesia ialah etnis Jawa. Ayo, suku Jawa, suku Batak, suku Minahasa, dan suku lainnya, kalau mau mencalonkan diri sebagai kepala negara, maju saja. If we never try, how will we know? If we never try, how will we know? Baby, how far these things could go? Sekian video pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat ya. Kalau masih ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan di kolom komentar. Dan sebagai penutup, satu pesan Mem White, bahwa privilege memang berpengaruh terhadap kesuksesan seseorang. Tetapi kalian harus ingat bahwa usaha juga demikian. Semoga kalian sukses. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Bye! You're good for me.